Mengelola perusahaan bisnis. Yang pertama, menetapkan sasaran dan merumuskan strategi sebagai langkah awal manajemen yang efektif. Yang kedua, menjabarkan 4 aktivitas yang membentuk proses manajemen. Yang ketiga, mengidentifikasikan tipe-tipe manajer berdasarkan tingkat dan bidangnya. Yang keempat, menjelaskan 5 manajer yang berdasarkan. Yang kelima, menggambarkan pengembangan dan menjelaskan arti penting budaya perusahaan. Manajemen yang efektif dimulai dengan menetapkan sasaran, tujuan yang diharapkan atau dan direncanakan untuk dicapainya oleh sebuah bisnis. Penetapan sasaran memiliki 4 tujuan spesifik. Yang pertama, memberikan pedoman bagi para manajer. Yang kedua, membantu mengklasifikasi sumber daya. Yang ketiga, membantu menentukan budaya perusahaan. Dan yang keempat, membantu manajer menilai kinerja. Setiap perusahaan menetapkan 3 jenis sasaran. Yang pertama, sasaran jangka panjang. Yang kedua, sasaran jangka pendek. Dan yang terakhir, sasaran jangka pendek. Setiap perusahaan menetapkan 3 jenis sasaran. Yang pertama, sasaran jangka panjang. Yang kedua, sasaran jangka menengah. Dan yang terakhir, sasaran jangka pendek. Perencanaan terjadi dalam 3 level yang membantu hierarki karena implementasi rencana praktis hanya terjadi bila ada aliran logis dari satu level ke level berikut. Ditentukan oleh Dewan dan Manajemen Puncak. Rencana strategis mencerminkan keputusan tentang alokasi sumber daya, prioritas perusahaan, dan rencana strategis. Rencana taktis mencakup manajemen atas dan menengah adalah rencana dengan rentang yang lebih pendek untuk mengimplementasikan aspek khusus dari rencana strategis. Rencana operasional yang dikembangkan oleh manajer level menengah atau rendah menetapkan target jangka pendek untuk kinerja harian, mingguan, atau bulanan. Perusahaan sering mengembangkan rencana alternatif apabila segala sesuatunya berjalan salah. Ada 2 metode umum menyangkut apa yang tidak terlihat sebelumnya, yaitu rencana kontingensi dan manajemen krisis. Menjabarkan 4 kegiatan yang membentuk proses manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Perencanaan ialah menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan dan cara terbaik melakukannya. Proses menata sumber daya dan kegiatan menjadi struktur yang koheren disebut perorganisasian. Dalam pengarahan, seorang manajer memandu dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengawasan adalah proses memantau kinerja perusahaan untuk menjamin perusahaan mencapai sasarannya. Ada 3 level manajemen. 1. Manajemen puncak. Eksekutif puncak yang jumlahnya sedikit dan bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja perusahaan besar. 2. Manajemen menengah. Manajer yang mengimplementasikan strategi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajer puncak. Manajer lini pertama. Manajer yang bekerja dengan dan menyeliai karyawan yang melaporkan kepada mereka. Di perusahaan manapun, kebanyakan manajer bekerja di salah satu dari 5 bidang. 1. Manajer sumber daya manusia. 2. Manajer operasi. 3. Manajer pemasaran. 4. Manajer informasi. 5. Manajer finansial. Setiap perusahaan memiliki identitas yang unik disebut budaya perusahaan, yakni pengalaman, riwayat, keyakinan, dan norma perusahaan yang dianut bersama. Hal tersebut menentukan iklim bisnis dan iklim kerja dari sebuah organisasi. Budaya perusahaan yang kuat akan mengarahkan usaha dan membantu setiap orang bekerja untuk mengejar tujuan yang sama.
Agar menggunakan satu budaya, perusahaan dapat meraih manfaat. Manajer harus menyelesaikan beberapa tugas yang semuanya bergantung pada komunikasi, yaitu manajer sendiri harus memiliki pemahaman yang jelas tentang budaya perusahaannya. Menerangkan pengembangan dan menjelaskan pentingnya budaya perusahaan. Yang kedua, mereka harus menyalurkan budaya itu ke orang lain dalam organisasi. Yang ketiga, mereka dapat melestarikan budaya dengan menghargai dan mempromosikan mereka yang memahaminya dan bekerja sama untuk mempertahankannya. Yang berikut, jika ternyata suatu organisasi harus mengubah budayanya, organisasi tersebut harus mengkomunikasikan sifat perubahan itu kepada karyawan maupun pada pelanggannya.